Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Asya Ahwat dengan NIM 20900121008. Di sini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul 3 ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana dialah Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih lagi yang dikatakan dengan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di mana dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang, dan dialah Nabi yang rela hancur bagaikan lilin hanya demi untuk menerang yang namanya agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul 3 ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, ada kalanya seseorang yang selalu melakukan kemaksiatan, tetapi rezekinya selalu dilapangkan oleh Allah, lalu ia beranggapan bahwa Allah tidak murka kepadanya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah paling benci terhadap orang yang pandai dalam urusan dunia, tetapi bodoh dalam urusan akhirat. Lantas, bagaimanakah ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang berbahagia, ciri yang pertama yaitu dibimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai hambanya, maka ia akan membimbingnya ke jalan yang lebih baik. Seperti halnya dalam satu kisah sahabat Ma'is radhiyallahu anhu, ketika beliau ke hadapan Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, sucikanlah aku." Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat lainnya, "Apakah Ma'is sudah gila?" Kemudian para sahabat lainnya pun menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Ma'is dalam keadaan sadar." Ma'is pun disuruh pulang, dan di hari kedua Ma'is kembali datang dan berkata yang sama. Ternyata Ma'is telah melakukan perbuatan zina, tetapi Rasulullah belum yakin dan belum memastikannya. Dan di hari ketiga Ma'is kembali datang dan berkata, "Ya Rasulullah, sucikanlah aku." Dan di hari itu Rasulullah sudah yakin dan sudah memastikannya. Kemudian Ma'is dihukum rajam. Setelah kematian Ma'is, Rasulullah kemudian bersabda, "Sungguh Ma'is betul-betul dalam keadaan tobat yang sempurna. Seandainya tobat Ma'is dapat dibagi-bagikan di tengah-tengah umatku, niscaya akan cukup." Kaum muslimin yang berbahagia, ciri yang kedua yaitu dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Cinta karena Allah adalah faktor kecintaannya terhadap hamba-hambanya. Berbeda dengan cinta yang dibangun bukan karena dasar Allah. Seperti halnya dalam satu kisah, sahabat Sa'ad bin Mu'adz, ketika beliau mengalami sakit yang parah, beliau menangis karena banyak dari sahabatnya yang tidak datang menjenguknya. Kemudian beliau bertanya kepada pembantunya, "Mengapa banyak dari sahabatku yang tidak datang menjengukku?" Lalu pembantunya pun menjawab, "Sesungguhnya sahabatmu banyak tidak datang menjengukmu karena mereka malu telah memiliki utang kepadamu." Sa'ad bin Mu'adz kemudian berkata, "Sungguh dunia telah memisahkanku dari para sahabatku yang kubangun karena dasar cinta karena Allah." Lalu Sa'ad bin Mu'adz menyuruh pembantunya untuk mengambil kantong sesuai banyak orang yang berutang kepadanya, lalu menyuruhnya untuk mengisi dengan dinar. Lalu berkata, "Sungguh utang mereka telah lunas karena Allah." Kaum muslimin yang berbahagia, ciri yang ketiga yaitu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menganggap
bahwa setiap ujian adalah hal yang negatif, karena terkadang ujian itu merupakan bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Ketika Allah mencintai hambanya, maka ia akan memberikan ujian tersebut. Karena itu, Ibnu Qayyim pernah menyebutkan bahwa Allah mempunyai dua sifat, yaitu cinta dan cemburu. Allah cemburu ketika hambanya sibuk dengan urusan dunia, tetapi lalai dalam urusan akhirat. Kecemburuannya itu ia perlihatkan kepada kita melalui ujian yang ia telah berikan kepada kita, agar kita sadar kemana kelak kita akan pulang. Kaum muslimin yang berbahagia, kesimpulan dari ceramah yang sempat saya bawakan adalah, bangunlah suatu hubungan karena dasar cinta karena Allah, dan cobalah untuk lebih bersabar dalam menghadapi sebuah ujian, karena bisa jadi ujian itu lebih baik untuk kita, ataukah merupakan ujian tersebut merupakan suatu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Mungkin sampai disinilah ceramah yang sempat saya bawakan, dan saya akhiri dengan ucapan summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.